Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di channel FPL 62. Hari ini, di video kali ini gue bakal bahas mengenai persiapan untuk menghadapi game week ketiga nantinya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game ini seru banget dan cocok banget dimainin sama para pencinta bola kayak kita, karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi dalam menyusun tim sepak bola impian kita. Selain itu, di MPL Fantasy sendiri daftar kompetisinya lengkap, dan juga lu bisa langsung klaim hadiah lu setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim lagi. Dan yang terpenting pastinya nonton bola juga bakal jadi lebih seru, karena kita bakal deg-degan nungguin hasil pertandingan berdasarkan tim kita nantinya. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan, di mana lu bisa tarik berlian kemenangan ini menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan sekarang satu berlian kemenangan ini setara 200 saldo GoPay atau saldo link aja, yang bisa langsung lu tarik, lu pakai buat lu jajan, beli kuota, beli jersey, dan beli hal-hal lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, di 2022 ini World Cup bakal ada lagi. Dan minggu depan udah ada bakal kualifikasi Piala Dunia yang akan mempertemukan antara Swedia melawan Spanyol. Dan sambil lu nonton kompetisi Inggris, lu wajib banget coba sambil main MPL Fantasy. Karena lu bisa banget susun tim andalan lu, tim impian lu, tim versi lu di MPL Fantasy. Dan bakal ada kontes lengkap untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris 2021. Jadi MPL Fantasy ini udah pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau jutaan saldo GoPay atau link aja. Nonton bola bakal lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu menang dan lu jago nyusun tim, lu bisa dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mengenai game ketiga, tapi sebelumnya gue mau review dulu tim gue di game kedua. Nah, pertama-tama di sini total poin gue di game kedua gue mendapatkan 78 poin, di mana sebenarnya masih di atas rata-rata, bahkan rata-rata top 10k ya, top 10.000 besar. Gue masih di atas rata-ratanya, jadi gue di sini dapat panah hijau. Dari kemarin gue 200 ribuan di dunia, sekarang gue naik ke 167 ribuan. Dan menurut gue, walaupun pastinya banyak banget manajer-manajer yang poinnya lebih tinggi dari 78 ya, sekitar 88 atau sampai mungkin 90, karena dia ada Ben Rama dan juga Antonio gitu di sini, dan gue sedangkan punya Barnes yang blank lagi dan lagi. Tapi gue cukup puas overall 78 poin. Green Arrow gitu ya, gue masih berharap aja gue akan terus konsisten. Dan karena kalau gue inget lagi di musim lalu, gue bahkan pernah sampai overall ranking 1 juta di dunia. Dan end up gue terakhir-terakhirnya gue berakhir di posisi 215 dunia dan 2 Indonesia. Jadi menurut gue perjalanan masih jauh banget. Kalau lu dapat red arrow, lu harus tetap perbaikin, konsisten main di FPL. Yang penting poin kita akan harus terus di atas rata-rata kalau bisa. Tapi di sini di tim gue sendiri, gue punya pakai formasi 3-4-3. Sanchez kiper gue, Brighton dapat clean sheet, menang 2-0. Menurut gue solid banget pertahanannya juga, apalagi dengan adanya Davi di situ. Kemudian Alexander-Arnold dan juga Tsimikas yang menurut gue penyelamat gue juga di game week ini. Sedangkan Shaw kita sendiri tahu sebenarnya bisa dibilang cukup jelek ya, selain dari segi FPL dia dapat bonus poin, tapi secara permainan menurut gue jauh dari Shaw yang kita tahu, apalagi di Euro kemarin gitu ya. Dan juga menurut gue dia underperform di pertandingan kemarin, tapi 4 poin menurut gue tetap lumayan oke. Di midfield sendiri bisa dibilang cuma ada satu pemain gue yang gak ngeblank, yaitu Greenwood, dimana bisa dibilang ini sebagai penyelamat gue karena gue nggak punya Ben Rama ya. Tapi gue di sini dapat Greenwood dengan 10 poinnya, jadi gue masih dapat poin yang lumayan tinggi gini di 78 poin. Sedangkan semuanya dari kapten gue, vice kapten gue, bahkan sampai Harvey Barnes yang Leicester kena bantai West Ham gitu ya. Pertama-tama kapten gue sendiri cuma dapat 3 poin di situ, nggak ngapa-ngapain, tapi dapat clean sheet. Setidaknya di pertandingan pertama itu gue ngeliat salah ngeblank, gue udah lumayan ngedown dan takut banget, terutama banyak banget ya yang manajer-manajer juga kaptenin Fernandes di situ, dan ternyata end up Fernandes ini cuma dapat 1 poin. Jadi gue lumayan bersyukur gue masih kaptenin salah di situ. Dan Tony sendiri blank lagi dan lagi. Antonio luar biasa banget. Ings juga akhirnya berhasil mencetak 1 gol lagi, goals yang luar biasa menurut gue. Overall tim gue 78 poin. PR-nya di sini menurut gue ada di Tony sama Barnes, tapi itu akan gue bahas lebih lanjut di sesi berikutnya di belakang-belakang, di mana gue akan membahas transfer plan gue. Tapi sebelumnya yang lebih penting lagi, gue akan membahas mengenai salah satu pemain yang bisa dibilang banyak banget orang mau masukin dia di minggu ini.
terutama dengan kemarin dia berhasil mencetak gol, yaitu adalah Romelu Lukaku. Oke, jadi di sini gue akan membahas Romelu Lukaku, pemain yang udah dari sebelum game week 1 ini bisa dibilang udah sering banget dibahas, bahkan sampai kemarin akhirnya dia berhasil bermain bener-bener nailed, nyetak gol di game week kedua dan pertandingan pertamanya langsung nyetak gol gitu ya. Pasti banget ini manajer-manajer FPL langsung panik semuanya pingin masukin Lukaku. Jadi di sini kita akan lihat apakah Lukaku ini pemain yang wajib banget kita miliki atau enggak. Nah, langsung aja di sini udah ada perpandingan, data-data pemain yang bisa dibilang masuk kategori premium gitu ya di FPL. Ada Lukaku, Salah, Kane, Bruno Fernandes yang harganya di sini di atas 11,5 juta semua. Dan di sini ini adalah data yang gue ambil dari premium membernya Fantasy Football Scout. Lu bisa cek linknya di bawah kalau lu mau ikutan menjadi member. Di sini data dari season kemarin, season 2020-2021, di mana kita tahu Lukaku sendiri bermain di Inter Milan. Jadi pastinya data ini nggak bisa kita bilang 100% bisa kita cerna mentah-mentah gitu ya. Pastinya ada beberapa poin tapi yang bisa kita ambil dari data-data di sini. Yang pertama di sini lu bisa lihat Lukaku secara data cuma jelek di satu hal, yaitu adalah menit per chance atau menit per peluang. Jadi ini pun menurut gue sebenarnya wajar banget sebagai ujung tombak ya. Dia posisinya bukan striker yang mungkin banyak sekali turun ke bawah kayak Harry Kane gitu. Jadi dia benar-benar hanya nunggu umpan untuk finishing, dan di sini akhirnya menit per peluang dia lumayan sedikit. Dan ini data dari Inter ya, mungkin juga supply bolanya juga sedikit gak sebagus mungkin nanti akan di Chelsea. Tapi di sini menurut gue ini data yang masih wajar banget, di mana menit per peluangnya dia paling jelek di sini. Tapi selain itu lu lihat di sini ada menit per tembakan yang on target gitu ya, menit per shot on target. Paling bagus adalah Salah, disusul sama Lukaku dan Kane yang mirip banget datanya, dan paling jelek di sini adalah Bruno. Kemudian juga ada indikator untuk menit per peluang yang diciptakan. Ini nggak heran Bruno paling bagus di sini dan paling jelek di sini adalah Harry Kane. Dan untuk di sini yang paling penting menurut gue yaitu untuk XG. Dan yang terakhir di sini ada yang menurut gue paling penting, yaitu ada menit per XG dan menit per XGI atau menit per expected goals atau menit per expected goals involvement gitu ya. Di sini Lukaku ini paling bagus. Kalau lu bisa lihat di sini dari 4 aset premium lainnya, Lukaku ini adalah pemain paling bagus dengan menit per XG dan menit per XGI-nya. Dan selain itu juga ditambah di sini lu bisa lihat konversi gol dia 25%. Ini gila banget menurut gue, bahkan 4 pemain lainnya nggak ada yang nyampe 20% ya. Jadi pastinya angka-angka di sini menunjukkan Lukaku ini adalah world class striker gitu ya, striker kelas dunia yang lagi ada di masa jayanya, di umur-umur prime-nya gitu ya. Bisa dibilang Lukaku ini sekarang sebagai striker adalah aset terbaik di FPL saat ini, apalagi dengan Kane yang bisa dibilang kurang jelas. Vardy juga udah lumayan tua. Jadi pastinya bisa dibilang Lukaku ini bakal gokil banget menurut gue, dan pastinya mungkin worth it untuk kita masukin ke tim kita. Tapi berikutnya pastinya adalah pertanyaan yang muncul kalau kita mau masukin Lukaku adalah gimana caranya. Karena kita tahu sendiri Lukaku ini baru main di game week kedua kemarin, jadi kita mungkin susah banget ya kemarin untuk nyusun plan di game week pertama udah ada Lukakunya. Dan di sini sekarang gue akan membahas bagaimana caranya kalau kita mau masukin Lukaku ke tim kita. Dan di sini gue juga akan menjelaskan opsi-opsi apa aja yang bisa kita ambil untuk masukin Lukaku ke dalam tim FPL kita. Opsi yang pertama di sini gue ada masukin yaitu wildcard. Kita pakai chip wildcard kita. Karena menurut gue sendiri wildcard ini banyak banget yang udah mulai bahas juga. Entah ada yang mau wildcard di game week keempat atau bilang di game week ketujuh. Tapi di sini gue akan asumsikan lu mau masukin Lukaku secepat-cepatnya. Jadi gue akan asumsikan ini adalah wildcard untuk di game week keempat gitu ya. Jadi rencana ini sebenarnya juga membantu kita kemarin ya dengan adanya isu pemain-pemain yang nggak bisa bermain karena negaranya itu di area red flag gitu ya, bisa dibilang karena mau balik ke Brazil kayak Rafinha, mungkin nanti Benrahma juga. Tapi kemarin malam akhirnya official statement dari Premier League bilang bahwa mereka nggak akan lepas pemain ke negara-negara yang red list gitu ya. Jadi isu itu bisa gue bilang kita ya tinggalin aja gitu ya. Jadi kita wildcard di sini untuk fokus bisa masukin Lukaku ke tim kita. Jadi pastinya wildcard ini sendiri bisa gue bilang sebagai opsi yang simple. Dan selain itu juga pastinya di sini gue udah tulis juga di sini harganya belum akan pada naik gitu ya, karena kita tahu Lukaku ini sendiri pasti harganya udah akan naik terus nih karena mau masukin dia. Mungkin harganya udah naik 0,5, mungkin hampir 1 gitu ya, gue nggak tahu di sini sampai game ke-7 dan game ke-8 udah berapa naiknya. Tapi pastinya kalau lu masukin sekarang harganya belum pada naik.
Dan di sini juga udah ada draft yang kalau gue bikinin di sini, misalnya kalian mau wildcard gitu ya, dengan masih ada Salah, Fernandes, Lukaku gitu. Menurut gue di sini udah ada gue masukin draftnya yang bisa kalian ikutin juga, tapi pastinya masih banyak banget opsi-opsi draft lainnya. Tapi di luar semua sisi positif yang udah gue sebutin barusan tadi dan lu bisa baca juga di sini, menurut gue pastinya juga ada sisi negatifnya dan bahkan bisa dibilang ini lebih krusial daripada sisi positifnya gitu. Dimana pastinya yang pertama di game week keempat ini bisa dibilang lumayan terlalu dini gitu ya, terlalu cepat untuk kita wildcard di game week keempat. Setelah kita tahu wildcard ini bisa kita dapetin setiap 19 game week doang, jadi satu musim kita cuma dapat 2 wildcard gitu ya. Jadi pastinya kalau lu wildcard di game week keempat, sisa 15 game week lagi sebelum game week 19 atau 18 gitu ya, lu bisa resikonya gede banget kalau pemain-pemain ada yang covid, cedera, ada blind game week lain-lain, lu nggak bisa wildcard lagi gitu, lu nggak bisa menderin tim lu nggak bisa attack game week itu. Jadi menurut gue walaupun ada beberapa sisi positif, tentunya wildcard di game week 4 ini menurut gue lumayan terlalu cepat. Dan yang kedua sendiri, menurut gue permasalahannya ada di fixtures, dimana sebenarnya kalau lu lihat game week ketiga sampai game week ke-6 ini fixture Chelsea sendiri kalau lu targetin Lukaku ya, belum terlalu bagus juga. Dan mungkin aja kalau lu mau masukin Lukaku untuk gantiin Salah dan Fernandes, sebenarnya fixture untuk Manchester United dan juga Liverpool ini masih bagus banget. Jadi menurut gue lumayan sayang kalau lu keluarin sekarang dan juga nyanyain fixture di game week 3 sampai game week 6 lagi. Tapi untuk fixture nanti gue akan bahas lebih lanjut di belakang. Dan terakhir ini cenderung pendapat pribadi gue sendiri, karena kalau gue balik lagi ke tim masing-masing ya, sebenarnya cara main manajer FPL masing-masing. Tapi di sini karena gue sharing cara main gue rasa wildcard ini sebenarnya gue cenderung untuk menggunakan wildcard ketika tim gue udah nggak baik-baik aja, atau tim gue bisa dibilang lumayan penyakitan gitu ya, banyak pemain yang gue harus ganti, cedera, isu covid dan lain-lain, harganya udah pada nggak jelas semua. Jadi menurut gue tim gue udah kalau udah basi gitu ya, bisa dibilang gue akan wildcard. Tapi karena di sini bisa dibilang kalau kita masukin Lukaku adalah kita lebih ke attack gitu ya. Kita bukannya benerin tim kita tuh kayak sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita egois aja masukin Lukaku. Walaupun sebenarnya oke juga, nggak ada salahnya. Tapi secara pribadi pendapat gue cenderung suka untuk ketika tim gue jelek baru gue akan melakukan wildcard. Nah jadi itu adalah plus minus ketika kita mau menggunakan wildcard. Pastinya ada sisi positif, sisi negatif. Lu balik lagi tentuin sendiri gimana pendapat lu main FPL dengan cara lu sendiri. Di sini gue cuma kasih beberapa opsi, tapi itu adalah opsi pertama dengan menggunakan wildcard. Berikutnya gue akan membahas opsi kedua. Berikutnya di opsi kedua kita nggak perlu pakai chip, tapi kita bisa melakukan minus sheet di sini. Nah, menurut gue sendiri, sepertinya kebanyakan dari kita, termasuk gue sendiri, kayaknya harusnya perlu melakukan 3 transfer ya minimal untuk bisa bisa masukin Lukaku ke tim kita gitu, ke tim gue juga. Dan seperti yang udah gue kasih lihat di sini, gue sendiri punya pemain-pemain yang di sebelah kiri ini seperti ada Ings, Barnes, dan juga Tuni gitu ya. Dan kalau gue mau masukin Lukaku, di sini gue harus melakukan transfer seperti yang udah gue lakuin di sini. Udah gue masukin di sini, sorry belum gue lakuin ya. Tapi udah gue tulis di sini, dimana gue akan harus ganti Ings gue ke Lukaku. Kemudian Barnes atau siapapun pemain di harga 7 juta yang lu punya akan gue ganti sama Gray di sini, atau siapapun pemain lainnya di harga 5,5 juta. Dan yang terakhir gue juga harus ganti Tony gue atau siapapun striker kalian di harga 6 juta ke striker yang harganya 4,5 juta. Dan di sini gue ganti ke Scarlett gitu ya. Dan pastinya nanti formasinya juga akan berubah ke formasi 4-4-2 bisa dibilang. Nah pastinya kalau kalian udah nabung transfer juga kayak gue kemarin, kalian di minggu ini harusnya di game week ketiga nanti punya 2 transfer. Di game week ketiga atau game week keempat gitu. Jadi kalian bisa cuma minus 4 aja karena punya 2 transfer yang ditabung gitu ya. Kalau kalian gak punya, pastinya kalian kalau kamu mau transfer 3 pemain akan minus 8 gitu ya. Tapi di sisi lain pastinya ada sisi positif juga, karena harganya kalau lo transfer sekarang, balik lagi harganya masih belum terlalu naik. Dan juga lu bisa langsung dapet di game week keempat gitu ya. Bisa aja lu dapetin poin-poin pertandingan Chelsea di minggu-minggu ini gitu ya, di game week 3 sampai game week 6, sekitar 3 minggu lebih cepat daripada manajer-manajer lainnya. Karena gue sendiri sebenarnya bisa dibilang fixture ya, perdebatannya adalah fixture untuk Chelsea sendiri bukan sebuah isu ya, karena kita tahu lawan Arsenal aja menang, mungkin aja lawan Liverpool juga menang, lawan City juga bisa menang gitu ya. Jadi bisa aja Chelsea ini fixture udah bukan isunya lagi, Lukaku bisa nyetak terus, dan pastinya lu nggak perlu pakai wildcard. Tapi sisi negatifnya juga menurut gue pastinya ini bikin tim kita agak sedikit nggak balance gitu ya, karena kita harus bongkar pemain kita setengah-setengah gitu ya, cuma untuk dapetin Lukaku, dan juga kita harus minus poin.
pastinya banyak perdebatan di sini, tapi secara overall menurut gue langkah minus 4 adalah langkah yang masih make sense, terutama kalau cuma minus 4 ya untuk melakukan trigger transfer. Tapi kalau udah sampai minus 8 gitu ya, menurut gue nggak terlalu menyarankan untuk melakukan opsi ini. Tapi sekali lagi menurut gue ini balik ke lu masing-masing lagi, dari langkah ini menurut gue minus 4 masih make sense untuk kita lakuin. Dan yang terakhir, opsi ketiga adalah opsi dimana menurut gue ini adalah opsi paling masuk akal yang bisa gue lakuin, dimana kita transfer out Bruno dan masukin Lukaku di sini. Kita nggak perlu pakai chips, kita nggak perlu juga minus poin gitu ya. Dan di sini menurut gue ini adalah langkah yang menurut gue make sense banget untuk kita lakuin, karena sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, gue sendiri didukung sama data di sini, walaupun ini kalau lihat data musim lalu ya, tapi menurut gue bisa kita jadi patokan juga, dan pastinya nanti juga kita masih bisa kumpulin data dari kedua pemain ini sampai game week ke-7, dimana menurut gue game week itu adalah game week yang pas untuk kita lakuin transfer ini, kita lakuin transfer out Bruno dan masukin Lukaku. Tapi selama season kemarin bisa lihat di sini Lukaku punya data yang lebih bagus daripada Bruno Fernandes, dan yang kedua didukung sama fixture yang menurut gue kalau lihat di sini MU game week ke-7 ini ke atas jelek banget ya. 4 dari 6 matchnya ini ketemu tim dari Big Six, sedangkan Lukaku ini gampang banget lawannya dari Chelsea. Dan selain dua di atas, pastinya lu nggak perlu lakuin minus 8 atau minus 4 dan juga wildcard. Tapi pastinya di luar itu semua ada sisi negatifnya juga menurut gue, yaitu dimana kalau lu masukin ke game week ke-7, pastinya harga Lukaku ini udah nggak tahu naik seberapa banyak ya. Dan juga pastinya kalau dia nyetak beberapa gol di game week 3 sampai game week 6 gitu ya, lu nggak akan dapat poinnya. Tapi di luar itu menurut gue lebih banyak sisi positifnya. Kita bakal punya tim yang lebih balance. Kita juga punya lebih banyak waktu dalam melihat pemain-pemain ini gitu ya, dalam melakukan transfer. Jadi menurut gue ini adalah opsi paling aman untuk gue lakuin. Gimana caranya masukin Lukaku. Jadi itu dia beberapa opsi cara menurut gue make sense banget untuk kita lakuin. Cara kita masukin Lukaku gitu ya, dengan melakukan wildcard, minus 4, minus 8, dan juga kita transfer Bruno Fernandes di game week ke-7. Nah itu sendiri semua pure pendapat gue, jadi kalian komen aja di bawah menurut kalian apakah Lukaku ini wajib banget masuk ke tim kita, dan gimana cara kalian masukin Lukaku ke tim kalian. Langsung aja komen di bawah. Oke, selesai membahas Lukaku, sekarang gue akan membahas mengenai opsi kapten kita di game week ketiga, yang pastinya menarik banget di sini karena gue ada beberapa nama yang bisa jadi opsi kapten kita di game week ketiga nantinya. Di sini gue udah masukin Bruno Fernandes, Son, dan juga Antonio. Nah di sini kalau kalian lihat sendiri pastinya gue pilih-pilih pemain yang punya fixture bagus juga dan juga datanya oke gitu ya. Dan di sini kalau lihat Bruno ini dan juga Antonio bisa jadi dua kandidat terkuat dengan ya bisa dibilang kalahin Son gitu ya dengan secara data. Tapi kalau lihat secara fixture di sini Spurs ini punya fixture yang bagus banget. Dia bakal ketemu Watford, punya XGC atau expected goals conceded yang paling jelek daripada tim lawannya. Dan Spurs ini juga akan bermain di home gitu ya. Pastinya akan kita lihat lagi faktor-faktor lainnya. Tapi di sini kalau lihat dari faktor eksternal, Son ini menurut gue menarik banget untuk jadi pilihan kapten kalau lu punya ya. Dan gue gak menyarankan lu masukin Son, tapi terserah lu lagi. Gue sendiri gak menyarankan untuk masukin Son. Menurut gue banyak opsi transfer lainnya yang lebih menarik daripada Son. Tapi kalau lu punya Son ini bisa jadi differential captaincy pick kalian. Tapi secara overall pastinya menurut gue sendiri opsi kapten paling sensible menurut gue ya, gue akan melakukan kapten ke Antonio di sini dengan performa dia melawan Leicester kemarin yang gokil banget menurut gue. Tapi pastinya itu perlu gue ingetin lagi, itu adalah bisa dibilang game state, satu game doang, dipengaruhi oleh kartu merah, bener-bener mempengaruhi semua permainannya, mempengaruhi data juga pastinya Antonio di sini. Tapi di luar itu, selain kalaupun dia misalnya nggak mencetak nggak haul gitu ya, dan juga nggak menang besar lawan Leicester, gue juga menurut gue Antonio akan juga jadi pilihan yang menarik untuk captaincy pick kali ini. Oke, sekarang untuk transfer plan gue di game week ketiga, sebenarnya gue udah melakukan transfer. Gue tahu lu pasti bakal marah banget, kesel banget melihat gue melakukan transfer ini. Banyak banget pasti yang agak bisa dibilang kontra sama gue ya. Tapi di sini gue udah melakukan transfer. Kalau lu lihat baik-baik, pastinya langsung inget di mana gue punya Barnes tadi, dan sekarang gue nggak punya Barnes lagi karena gue udah melakukan transfer ke Benrahma ya. Dan gue sendiri melakukan transfer ini di mana Benrahma udah harganya 6,2 dan Barnes harganya waktu itu belum jatuh ke 6,9 gitu ya. Jadi harganya masih 7 juta dan gue transfer out ke Benrahma dengan harga 6,2, jadi di bank gue ada sisa 0,8. Nah,
Gue sendiri pastinya perlu jelasin ke lu semua kenapa gue melakukan transfer ini akhirnya, karena gue tahu pastinya banyak banget perdebatan kayak Leicester akan bertemu Norwich, itu adalah game week yang pasti dibilang menarik banget untuk dibahas. Tapi gue sendiri punya beberapa alasan kenapa gue akhirnya melakukan transfer Ben Rahma ini, dimana bisa dibilang ya gue jump on ke bandwagon juga ya akhirnya, karena menurut gue sendiri Harvey Barnes walaupun ya benar pertandingannya adalah melawan Norwich, di mana bisa dibilang mungkin Leicester akan mencetak 2-3 gol di sana. Tapi yang pertama gue nggak tahu apakah Barnes ini akan bermain atau enggak. Banyak perdebatan di situ apakah dengan kartu merahnya Ayoze Perez, Barnes ini bisa dibilang pasti bermain lagi. Tapi di luar itu pastinya bakal ada pendapat-pendapat di mana juga 352 akan dipakai sama Brendan Rodgers, di mana di situ bukan posisinya Harvey Barnes. Harvey Barnes bisa jadi nggak dikasih kesempatan lagi, tapi selain itu Daka dan juga Iheanacho bisa dibilang jadi opsi juga ya. Udah 2 game week kayak Barnes ini dikasih kesempatan. Dan pastinya lagi-lagi kemarin itu dipengaruhi sama game. Tapi sekali lagi pastinya pertandingan Leicester melawan West Ham itu dipengaruhi sama kartu merahnya. Kita nggak bisa bilang Barnes itu dan Leicester itu bermain jelek gitu ya, karena pastinya bermain dengan 10 pemain udah completely different menurut gue. Tapi menurut gue pertama gue nggak tahu Barnes apakah bermain atau enggak. Yang kedua Barnes ini harganya kemarin udah mau turun dan sekarang udah turun. Tapi sebenarnya actually gue nggak terlalu memperhatikan itu ya. Gue nggak terlalu memperhatikan team value sama sekali. Kalau bisa dibilang ini sebenarnya alasan kedua gue lumayan lemah sih, karena gue sendiri nggak terlalu mementingkan team value gitu ya. Gue lebih peduli sama poin-poin. Kayak team value bagus banget buat fleksibilitas tim lu, tapi sekali lagi gue bukan penggemar team value sebegitunya. Dimana kalau lu buat team value lu tinggi banget, tapi lu juga poinnya dapetnya jelek gitu ya, nggak dapet pemain-pemain yang bagus, ketinggalan kereta lagi, menurut gue itu sayang juga di situ. Dan yang ketiga adalah dimana menurut gue Ben Rama ini punya higher ceiling daripada Harvey Barnes, dimana peluangnya lebih besar daripada Harvey Barnes, yang mungkin Norwich akan jadi pertandingan yang bagus, tapi setelah itu Manchester City dan juga Brighton. Sedangkan Ben Rama ini dapat Crystal Palace di home dan juga Southampton. Jadi menurut gue Ben Rama ini punya potential haul yang bakal lebih besar menurut gue, walaupun harganya udah naik di situ. Jadi pastinya gue nggak terlalu mikirin pemain-pemain yang udah gue transfer out, dan gue akan fokus sama pemain yang udah gue transferin, yaitu Ben Rama di sini, dimana yang menurut gue punya potensi lebih besar daripada Harvey Barnes itu sendiri. Dan terakhir kayaknya berita dari Premier League sendiri yang buat gue lumayan yakin, dimana Ben Rama dan Antonio kayaknya bakal main di game week 4, nggak bakal blank gitu ya harusnya. Jadi gue lumayan yakin dan akhirnya gue memutuskan melakukan transfer ini. Jadi gue akhirnya melakukan satu transfer, dimana gue punya 2, gue pakai 1 Barnes ke Ben Rama gitu ya. Dan gue masih punya 1 lagi sebenarnya, dimana gue bisa aja melakukan di sini Tsimikas, gue ganti ke mungkin Livramento atau Davi, tapi gue lebih cenderung ke Livramento sih, karena gue suka banget sama permainannya kemarin Livramento, dan secara data juga walaupun Davi oke ya, tapi menurut gue Livramento punya fixture yang bagus banget, dan Tsimikas sendiri harganya udah naik, kita bisa untung 0,1 ya, dan Livramento harganya belum naik, tapi gue rasa gue nggak terlalu urgent buat melakukan transfer itu, jadi gue rasa mungkin sebenarnya bisa aja gue melakukan 2 transfer itu di game week ini, tapi gue rasa gue akan simpen lagi untuk game week gue ke depannya, karena 2 transfer di game week ke-4 nanti mungkin ya, mungkin ada beberapa peraturan baru lagi yang menurut gue kita harus lebih fleksibel di situ, kita harus adaptif. Jadi menurut gue akan melakukan 1 transfer aja, yaitu Harvey Barnes ke Ben Rahma sendiri. Dan untuk Tony sendiri, menurut gue ini adalah pemain yang bisa dibilang juga banyak banget yang mau transfer out. White juga, dan kalau kita lihat Ivan Toney di sini fixture-nya bisa dibilang gak terlalu bagus, tapi gue rasa 1-2 game week gak akan melukai gue ya. Dan gue punya budget tambahan lagi, mungkin aja gue ganti Ings ke DCL. Selain itu White gue kayaknya gue gak bakal ganti dia walaupun dia COVID, tapi bukan itu sebenarnya poinnya gitu ya, karena gue sendiri berpikir dia jangka panjang. Mungkin dia nggak akan main lawan City, tapi lawan Norwich mungkin aja main, lawan Burnley mungkin aja main. Jadi menurut gue White ini adalah pemain yang harus kita hold, kita keep. Oke, terakhir di sini adalah segmen terbaru yang gue bikin, di mana gue akan membahas mengenai FPL 62 League, FPL 62 liganya kita, liganya para penonton gue, subscriber gue. Di sini udah ada pemain-pemain manajer FPL dengan poin tertinggi. Di sini kalau lihat ada paling tinggi adalah Pace Karaka timnya, dimana kalau gue lihat timnya di sini 86 poin di game week kedua, luar biasa banget. Overall rank dia 171 ya di dunia, menurut gue luar biasa banget. Dan di Indonesia tuh dia ke-7, jadi luar biasa banget dengan timnya. Dia punya Mendy, dia double up sama defender Chelsea, ini luar biasa banget menurut gue. Tim yang solid banget, bukan lumayan lagi ya. Di sini yang blank dia cuma Fernandes, Salah dan juga Sar.
Tapi Sar juga punya potensi yang menurut gue luar biasa di game week 4 sampai game week 6. Jadi menurut gue ini tim yang solid banget, dan di game week 1 dia dapat 130 poin gitu ya. Dengan dia kapten Salah, punya Bruno, Alonso dia punya, Sar gila banget menurut gue. Ini kalau dia konsisten sih Pace Carraca ini bisa jadi calon-calon nomor 1 di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Dan kedua di sini ada Big Brother FC dengan poinnya juga 85. Beda poinnya cuma sekitar bahkan sama Pace Carraca, dan menurut gue ini masih sengit banget di sini. Bedanya nggak nyampe 10 poin sama posisi 5. Jadi di sini menurut gue keren-keren banget, dan di sini lumayan berbeda ya, timnya lumayan beda banget. Dan ini kenapa gue suka banget, karena timnya completely different. Tapi perbedaannya di sini Big Brother FC udah pakai triple captain, di mana dia triple captain Fernandes dengan 60 poinnya luar biasa banget. Dan tim dia sendiri sekarang di game kedua dia punya Benrahma dan juga Antonio, kemudian dia punya Son di sini, dia punya Pinnock, kipernya Sanchez lumayan template, di mana perbedaannya diferensial mungkin di sini ada Pinnock, Son, dan juga benchnya menurut gua lumayan lemah sih di sini. Tapi sejauh itu menurut gua luar biasa banget. Dan dia sekarang 9 Indonesia, happy banget tuh Indonesia sama 9 Indonesia ada di liga gue. Jadi semuanya pastiin buat kalian terus main FPL-nya dan juga menangin liga gue, karena pastinya ada hadiahnya kalau lo ingat video-video gue sebelumnya. Dan gue pasti bakal ngeliat tim lu juga dan masuk ke video gue, dan juga pastinya bisa jadi referensi ya untuk para manajer-manajer lain. Oke? Jadi gue rasa sekian video gue kali ini, kayaknya udah panjang banget video gue kali ini. Jadi jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah menurut kalian apakah Lukaku wajib banget untuk masuk ke tim kita, dan gimana caranya kalian bisa masukin Lukaku ke tim kalian. Oke? Thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian masa video ini dan channel ini membantu kalian. Oke? Bye-bye semuanya.